Bertemu kembali bersama Ayurvaria Channel. Di sini kita belajar seputar ilmu pengetahuan alam. Jangan lupa klik like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Ayurvaria di mata pelajaran kelas 9. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang teknologi reproduksi pada hewan. Indikator pembelajarannya yang pertama menganalisis macam-macam teknologi perkembangbiakan pada hewan, dan yang kedua menganalisis manfaat, kelebihan, dan kekurangan macam-macam teknologi reproduksi pada hewan. Nah, apa itu teknologi reproduksi hewan? Yaitu upaya manusia untuk mengembangkan hewan menggunakan alat-alat tertentu untuk mendapatkan keturunan atau individu baru secara cepat. Teknologi reproduksi pada hewan memiliki tujuan yang pertama, memudahkan manusia mengembangkan hewan. Yang kedua, memperoleh bibit unggul. Yang ketiga, mencegah kelangkaan pada hewan tertentu. Dan yang keempat, membantu pasangan yang sulit memperoleh keturunan. Contoh teknologi reproduksi pada hewan diantaranya ada cloning, inseminasi buatan, dan fertilisasi in vitro. Yang pertama adalah cloning. Apa itu cloning? Yaitu proses pengambilan informasi genetik dari satu makhluk hidup dan membuat salinan identiknya. Ini contoh yaitu pada domba Dolly. Pada proses cloning ini dibutuhkan dua ekor domba. Yang pertama domba A dan yang kedua domba B. Pada domba yang pertama diambil sel somatik yang bersifat diploid pada kelenjar puting, sedangkan dari domba B diambil sel telur yang bersifat haploid. Inti sel telur domba B akan dihilangkan, kemudian diganti dengan inti sel somatis dari domba A. Peristiwa penggabungan inti sel ini dikenal dengan istilah fusi. Hasil proses fusi tersebut akan berkembang secara normal, membentuk zigot, dan berkembang lagi menjadi embrio. Embrio tersebut akan disuntikkan masuk ke dalam rahim domba B melalui uterus dan berkembang menjadi janin. Setelah waktu kehamilan domba berakhir, maka akan melahirkan anak domba yang akan memiliki sifat sama seperti induknya. Lalu, bagaimana sifat anak yang dihasilkan? Karakteristik anak hasil peristiwa cloning ini akan sama persis dengan induknya karena memiliki kode genetik yang juga sama persis sama induknya. Pada kasus cloning domba A dengan B tadi menghasilkan anak yang persis dengan domba A karena domba A berperan sebagai donatur sel somatis. Teknik cloning ini memiliki kekurangan, diantaranya individu hasil cloning rentan dengan penyakit, dan yang kedua memiliki masa hidup sama dengan induknya. Teknik yang kedua yaitu inseminasi buatan atau yang disebut dengan kawin suntik, yaitu pemasukan sperma secara langsung ke dalam serviks atau uterus menggunakan alat inseminasi yang bertujuan untuk memperoleh kehamilan dengan cepat. Teknik inseminasi buatan ini biasa dilakukan pada hewan ternak, contohnya pada sapi, kambing, dan kerbau. Prosesnya yaitu dengan mengumpulkan sperma unggul pada suatu wadah tertentu untuk dipilih lalu disuntikkan masuk dalam alat inseminasi.
Setelah itu, siap disuntikan dalam hewan betina saat masa subur yang ditandai dengan matangnya sel telur. Proses inseminasi ini bisa dilakukan pada lebih dari satu hewan betina sekaligus. Apakah teknik ini dapat dilakukan pada manusia? Ya, dapat dilakukan pada manusia untuk mengatasi kesulitan dalam memperoleh keturunan. Selain pada manusia, pada hewan-hewan langka yang tertentu dapat dilakukan untuk mencegah kepunahan. Namun, terdapat kekurangannya juga, di antaranya satu, tidak akan terjadi kehamilan jika identifikasi massa birahi salah. Yang kedua, akan menurunkan kualitas sperma jika menggunakan semen buku yang terlalu lama. Dan yang ketiga, bisa menurunkan sifat-sifat genetik yang jelek. Yang ketiga adalah fertilisasi in vitro atau biasa yang disebut dengan bayi tabung, yaitu proses mempertemukan sel telur dan sel sperma secara manual dalam wadah di luar induk. Bayi tabung ini menjadi solusi bagi pasangan yang sulit mendapatkan keturunan. Sebelum proses bayi tabung, langkah yang pertama adalah suntik hormon kesuburan agar sel telur yang dihasilkan jumlahnya lebih banyak dari normal. Hal ini dilakukan untuk membantu peluang berhasilnya proses bayi tabung. Langkah yang kedua yaitu sel telur yang telah matang diambil dari ovarium untuk disimpan dalam wadah yang steril. Dan yang ketiga, sperma disiapkan untuk proses fertilisasi. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu dilakukan proses fertilisasi dengan cara menyuntikkan sperma pada sel telur. Dan yang kelima, sel telur berkembang menjadi zigot, lalu berkembang menjadi embrio yang disimpan di dalam tabung inkubasi yang sifatnya steril. Dan proses yang terakhir yaitu embrio yang paling baik akan ditransfer ke dalam rahim dan akan berkembang sampai siap dilahirkan. Nah, bayi tabung ini menjadi solusi jika beberapa cara lain menjadi gagal karena proses ini membutuhkan biaya yang cukup mahal. Nah, secara singkat, kelima proses tadi dapat kita lihat pada gambar ini dimulai dari langkah yang pertama yaitu suntik hormon, pengambilan sel telur, pembuahan dengan mempertemukan sel sperma, penanaman embrio. Sampai di sini, apakah penjelasan tentang pembahasan ini sudah kamu pahami? Kalau sudah, kita lanjutkan dengan video materi-materi berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.